Happy Weekend Marketeers, kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Close to Campus episode ke-34. Hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan, dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menyapa Pak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Mark Plus Inc. yang baru aja balik dari Bali ya Pak ya. Saya pakai topi Bilis Owner Indonesia, dikasih Jenderal Nanan Soekarno ketuanya. Terus pakai jaket Alu. Ya, saya baru 1 bulan di Amerika termasuk nonton Rolling Stone 7.000. Salah satunya beli jaket Army supaya umur 74 tidak kelihatan 74. Kemudian pakai kaos Eiger karena disponsori Eiger waktu HK74 di Baduy Dalam ya toh. Supaya tiap Sabtu saya tampilnya fresh. Padahal dalamnya sangat fresh ini. Dan ini episode keberapa ini? 34. Jadi kita bikin komunitas Pak Rektor. Jadi saya bukan profesor, saya doktor honoris causa ITS. Saya tidak bakat sekolah Pak. Dan profesor saya dikasih dari Korea, tapi tidak diakui di Indonesia. Barusan ini orasi ilmiah di Erlangga, rektornya katanya bilang, ini profesor de facto katanya, mau dikasih distinguished profesor yang cuma diakui di UNER, nggak diakui se-Indonesia. Malu Pak. Jadi kita tidak pernah pakai gelar-gelar karena memang bukan profesor, bukan doktor. Ya makanya ketemu Philip Kotler 98, ya kita bilang bukan dokter, bukan profesor, tapi ya 23 tahun nulis sama aku Pak. Jadi konsepnya dari Indonesia semua. Dan Marketing 5.0 Technology Humanity itu adalah Best Business Book 2021 dunia Pak. Jadi saya tetap keep on thinking ya. Terima kasih Abah. Baik, selanjutnya saya juga akan menyapa Bapak Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi MSc MSc, Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ayu Ambalika. Ini kehormatan Pak Hermawan. Saya diundang oleh orang paling terkenal se-Indonesia ini. Pak Hermawan Kartajaya. Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nah, Marketer, sebelum kita masuk ke sesi pertama nih pada hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu highlight Marketer Goes to Campus episode sebelumnya. Silakan. Jumlah mahasiswa dalam satu kampus itu tidak terpenuhi satu kelas, karena itu kami lakukan kelas terintegrasi namanya. Jadi boleh jadi 4 kampus itu hanya 1 dosen, ya karena kelasnya terintegrasi dengan pemanfaatan ICT yang kami punya. Dari alumni yang bisa kami lacak melalui tracer study kami, ternyata dari alumni 2.654 ini banyak mengarah pada dunia kewirausahaan di bidang ilmu komunikasi itu sendiri. Jadi Setiami dan Stikom ini jangan niru perguruan tinggi negeri yang memang terikat birokrasi, kasihan. Nah, swasta ini harus transformasi, beranilah transformasi. Jangan pakai silabus yang masa lalu, siapkan silabus masa depan. Mari kita dengarkan paparan dari Pak Hermawan Kartajaya mengenai konsep entrepreneurial marketing. Silakan, Pak Hermawan. Saya membuka dulu biasanya, kemudian giliran. Nanti dari Bali, dari Banjarmasin. Ya, supaya komunitas ini makin banyak. Saling belajar. Zaman sekarang intinya kolaborasi, tidak bisa jalan sendiri. Ya, apalagi MBKM. Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Saya kebetulan ada di Dewan Pendidikan Tinggi, 1 dari 30 orang. Jadi tugas saya relevansi. Jadi bukan yang excellent, bukan yang governance, ada 3. Excellent, governance, relevansi. Saya relevansi. Jadi tugas saya adalah berkeliling ke perguruan tinggi
ngobrol kayak Prof. Damri ini kalau di Bali kan bisa di pantai gitu ngobrol, tapi sebetulnya saya memvirusi Pak Damri supaya jangan berpikir cuma elit. Jadi sekarang mumpung 21-22 harus segera transformasi. Kalau enggak gitu 23 nanti itu loh, 23 politik loh. Coba lihat susnya itu, tadi yang kelihatan itu susnya. Nah itu 21-22 itu waktunya transformasi. Jangan membuat silabus, jangan memakai silabus yang kuno. Jangan memakai silabus yang untuk masa lalu. Nah ini perguruan tinggi, ya maaf, kebanyakan PTN kan susah ya, karena memang aturannya masih begitu. Jadi pemerintah ini serba repot untuk merubah juga silo-silo, harus rekepan RB dan sebagainya. Nah sekarang ini tahun transformasi menuju 2030 SDG, Generation Z dan sebagainya. Jadi kalau kampus tidak transformasi, tidak bisa. Ya kan? Ini sekarang tahun transformasi dari pandemi ke endemi, tapi ya masih recovery. Recovery itu investasi. Jangan cuma government talk. Kalau government itu 2020 waktu tidak pasti itu. Nah, nanti consumer spending mahasiswa itu punya daya beli lagi 2023, 24, 25. Ekspor itu kalau di perguruan tinggi terima mahasiswa dari luar. Nah, ayo kita bikin bersama-sama supaya perguruan tinggi di Indonesia itu tidak hanya menunggu government, tapi berani invest. Ini intinya. Slide pertama. Slide kedua, saya tidak pakai banyak slide. Ini buku saya yang baru, yang tadi baru dapat dari Soundview. Saya 23 tahun menulis sama Profesor Philip Kotler. Saya meyakinkan dia tahun 98 bahwa saya ini nggak sekolah. Tapi saya pemikir 3.0 itu ada museumnya di Bali, dibangunkan oleh keluarga Raja Ubud. Nah, diresmikan Philip Kotler sendiri 2010. Nah, itu human spirit, tapi semangatnya semangat Nabi Muhammad. Jadi saya ketua NU cabang Katolik katanya Gus Dur. Jadi saya ini Katolik, Pak Rektor, Pak Haji, tapi saya penggemar Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang pernah dagang. 25-40 itu beliau dagang 15 tahun. Jadi satu-satunya kitab suci yang bilang harus dagang, jangan riba, itu adalah Nabi Muhammad. Jadi orang Bali sangat terbuka. Jadi human spirit itu adalah yang benar. Apalagi kalau kita cuma bilang produk kita bagus. UKM itu bisa bikin produk. Nyari customer-nya susah, nah brand-nya yang susah. Karena brand-nya tidak menyentuh manusia. Human spirit, brand itu bukan logo. Jadi brand itu mesti human spirit. Itu 27 bahasa, ada museumnya di Bali. Karena orang Bali bilang itu Trita Karana, Bluminawa, Bluminanas. Atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Semua sama, vertikal, horizontal. Ya, apa gunanya kita cuma atas, kemudian tidak horizontal ke samping kiri kanan. Nah, marketing itu kan sangat horizontal karena marketing itu tidak boleh menganggap customer itu adalah lebih bawah dari dia. Mahasiswa itu customer, dosen itu customer, alumni itu customer. Jadi harus diperlakukan sama kita. Kita itu tidak boleh elit. Nah, 4.0 itu teknologi. Sebelum ini saya udah bikin berbagai buku, tapi ini meledak. Nah, yang 5.0 paling meledak karena baru 9 bulan, 10 bulan sudah 15 bahasa. Ini percampuran, Pak, teknologi for humanity. Saya bicara dengan Rektor Unhi, Pak Damri, Squid Game itu bagus apa enggak? Bagus, karena 1 bulan pakai teknologi bisa nyebar seluruh dunia. Sekarang lagi Hellbound, ini menakutkan ini Pak, Hellbound ini. Nomor 1 di Indonesia. Saya tertarik. Apa ini? Aku tonton 6 episode. Wah, ini Korea ini
kepingin menunjukkan dia tidak hanya bisa bikin drakor, Pak, tapi bikin yang kekerasan. Nah, itu kekerasannya. Alur ceritanya fiksi, aliran Kristen sesat di Korea, banyak kan di sana. Nah, kemudian bikin ajaran bahwa kalau orang tidak dihukum manusia di dunia, kan sebetulnya banyak yang dosa tetapi nggak kena hukum, itu dihukum sendiri. Waduh, masuk neraka, dibakar segala macam. Wah, ini kan inspirasinya berat. Karena itu Philip Kotler menulis dengan Christian Sarkar yang orang lain yang sekarang di Italia, Wicked Seven. Jadi pandemi itu 7. Yang pandemi sesudah kesehatan ini yang lebih kejam lagi pandemi karena teknologi, hate and conflict. Nah, jadi sekarang ini pemicunya itu banyak. Social culture itu, waduh, di Amerika sendiri saya baru pulang sebulan, semangat anti Cina itu besar sekali. Karena ditiupkan waktu Trump dulu. Waduh, sudah setengah mati Biden itu. Jadi kita tidak bisa menolak teknologi, tapi persembahkan teknologi humanity itu namanya omni teknologi humanity itu. Terus mana slide berikutnya? Nah, ini Punokawan, Pak, Creative Innovation Entrepreneurship Leadership. Bagong, Petruk, Gareng, Semar. Bagong itu kreatif karena lucu. Tapi saya bilang apa? Rektor Uni, orang Bali itu kreatif, tetapi kalau tidak disukai oleh customer percuma kreativitasnya. Kecak saya dengar memang didandani orang bule. Jadi orang Bali itu hebatnya menerima dari kreatif ke innovation ini. Nah, kita harapkan supaya seperti di Banjar juga, itu kan floating marketnya luar biasa. Nah, ayo didandani, minta input orang luar, karena customer-nya kan orang luar. Kalau mengharapkan customer dalam negeri sendiri kan sayang, nanti kalau umpamanya sudah terbuka lagi orang luar, cari masukan orang Jawa, cari masukan orang Singapura, cari masukan orang Tiongkok. Karena Tiongkok barusan dinobatkan jadi negara terkaya di dunia, Pak, mengalahkan US. Jadi kita itu hidup di dua dunia, Islam, China, sama US, sama Barat. Nah, dulu namanya Clash of Civilization sama Huntington, saya ganti jadi Harmony of Civilization. Islam Nusantara berkemajuan kita Pancasila ini bisa mendamaikan Cina sama Barat. Nah, kita belajar dari Barat dan Cina bagaimana mereka memang kerja keras. Tapi kalau creativity tetap Barat, Pak. Creativity tapi yang disenangi oleh solution, disenangi customer, lebih bagus dari kompetitor. Itulah kreatif percuma kalau enggak innovation. Nah, tapi harus ada entrepreneur-nya yang mengambil risiko, kemudian leadernya yang jalanin sehari-hari. Jadi perguruan tinggi itu jangan Nakulosa Dewo Productivity, Bimo Arjuno Improvement, Professional Bimo Management Yudhistiro, jangan dibawa. Elit itu namanya. Pada Bali kan elit. Nah, tapi harus bersifat Punokawan. Jadi inilah yang saya di Dewan Pendidikan Tinggi itu, supaya kurikulum-kurikulum kita paling tidak ada SKPI-nya, surat keterangan pendamping ijazah. Kita menyediakan itu sertifikasi brand, sertifikasi sale, sertifikasi service, kemudian macam-macam, analytical thinking, digital, ada 5, ada yang sampai BNSP, ada yang sampai Asia Marketing Federation. Nah, kalau marketing mau kemana lagi? Saya itu bikin World Marketing Forum di Bali nanti beberapa sebulan sebelum G20. Saya kalau marketing ya sampai di mana? Nah, sekarang marketingnya harus dicampur entrepreneurial marketing. Jadi semangat sial ini, sial itu bahasa Perancis, sial langit, harus dicampur dengan PIPM. Sial tok, nggak ada PIPM-nya nggak bisa. Jadi Pandawa 5-nya harus, kalau prodi itu kan 8 jadi 5 plus 3 MPKM. 3-nya ini mesti sial. 5-nya itu cukup. Jadi jangan 8 PIPM. Nah, kesulitan rektor-rektor adalah menghadapi dosen. Ya kan? Susah. Karena aturannya masih excellent terus. Excellent itu PIPM. Next. Nah, ini cita-citanya jadi balance scorecard baru.
nanti 6 tahun lagi. Omni toh, Technology Humanity, Marketing Finance, bergabung di Operation. Ada lagi? Foto-foto mungkin, foto waktu di Bali. Foto-foto waktu di Bali, barusan ini coba dipamerkan. Foto waktu sama Rektor Unhi juga, saya baru pulang kemarin Pak, acara gede STPers itu sekolah tinggi pariwisata. Nah ini gagah kan Pak Rektor ini ya. Saya kelihatan tua ini ya tuh. Ini di Puri Satria nih. Terus apa lagi? Foto lagi? Foto apa lagi? Nah ini acara kemarin Pak. Baru sore kemarin saya sama Cok Ace untuk ceramah di tren consumer behavior baru tourism. Ini dulu Pak Rektor, Pak Prof. Saya mendengarkan sekarang. Dengan visi terwujudnya ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah, bagaimana strategi Bapak Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi, MSc, MSc, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, untuk menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi Prof. Sutarto akan menceritakannya yang akan langsung dipandu oleh Pak Herman Kartajaya. Setelah yang satu ini, tetap di Marketeers Goes to Campus. Berdiri sejak 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat terus berkembang menjadi perguruan tinggi terdepan dan terkemuka. ULM dikenal sebagai universitas perjuangan yang dibangun para pendirinya sebagai faktor penggerak di kawasan Kalimantan, baik dari segi konsepsi maupun penyedia sumber daya manusia, guna mendukung segala potensi daerah maupun nasional. Saat ini, ULM terus mengalami pertumbuhan, dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi, MSi, MSc, bersama jajarannya menempatkan ULM dalam jajaran kampus berkualitas. Di antaranya adalah tercapainya akreditasi A pada tahun 2019, dan kini menempatkan ULM masuk klaster 2 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Pada tahun 2020 berada di peringkat 47 dari 2.135 perguruan tinggi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek. Prestasi ini didapat dari sejumlah indikator seperti banyaknya jumlah guru besar, pelaksanaan program Merdeka Belajar, banyaknya program studi yang berakreditasi A, lulusan yang cepat bekerja, kinerja pengabdian masyarakat, hingga banyaknya jumlah penelitian dan publikasi. Saat ini, ULM memiliki 1.224 dosen, 1.032 tenaga kependidikan, serta 33.349 mahasiswa yang terdiri dari 11 fakultas dan program pasca sarjana, meliputi 3 prodi D3, 64 prodi S1, 24 prodi S2, dan 4 prodi S3. Di sepanjang tahun 2020, terdapat 22 hak paten yang telah diraih, dan pada tahun 2022 nanti, ULM akan membangun infrastruktur riset berupa gedung laboratorium baru dengan peralatan canggih lewat pendanaan surat berharga syariah negara sebesar 52 miliar rupiah. Gedung ini akan menyusul 12 gedung representatif lainnya yang telah dibangun dengan mendapatkan dana dari Islamic Development Bank 7-in-1 sebesar 500 miliar rupiah. ULM di bawah kepemimpinan Profesor Sutarto Hadi dalam bidang keuangan juga membuahkan penghargaan sebagai juara pertama untuk aktivitas pengelolaan barang milik negara terbanyak tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Berikutnya 3 penghargaan pengelolaan keuangan terbaik dari Kementerian Keuangan pada evaluasi semester 1 tahun 2021. Di bidang keterbukaan informasi publik, ULM termasuk dalam 10 besar terbaik nasional pada kategori perguruan tinggi, dan prestasi ini semakin memantapkan ULM menuju status badan layanan umum guna fleksibilitas penggunaan anggaran untuk mempercepat laju pengembangan Civitas Akademika. Pembangunan Civitas Akademika terlihat lewat beragam prestasi yang didapatkan mahasiswa. Salah satunya adalah terciptanya mobil ramah lingkungan ciptaan tim Wasaka, serta berbagai prestasi lainnya.
Pengembangan dosen terus dikejar guna mendapatkan akreditasi internasional, termasuk bekerjasama dengan universitas terkemuka di luar negeri seperti University of Colorado dalam bidang riset teknologi transportasi, kemudian bersama Cambridge University untuk mengadopsi modul-modul pembelajaran berbahasa Inggris dengan platform digital, serta kerjasama lainnya dengan universitas di berbagai negara. ULM terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama melalui unit pengelola usaha serta optimalisasi pengembangan potensi aset dalam mewujudkan kesejahteraan sivitas khususnya bagi mahasiswa. Sebagai bentuk pelayanan kepada mahasiswa yang kurang mampu, saat ini ULM telah menyalurkan beasiswa kepada 4.700 orang dan ketika menjadi badan layanan umum nantinya ditargetkan penyaluran beasiswa menjadi 6.200 mahasiswa. Selain itu, target selanjutnya adalah setiap program studi yang ada akan memiliki minimal 1 profesor. Hal ini bertujuan agar ULM menjadi universitas bertaraf internasional serta berdaya saing. Guna menjadi perguruan tinggi terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah pada tahun 2027, ULM mewajibkan kepada para dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta publikasi hasil riset tentang lingkungan lahan basah dari program wajib meneliti. Dari hasil riset yang sudah dilakukan, maka terciptalah produk-produk unggulan dari hasil inovasi yang telah diciptakan dari Pusat Inovasi, Teknologi, Komersialisasi, Manajemen Hutan dan Lahan Basah yang ditetapkan sebagai pusat unggulan IPTEX Perguruan Tinggi Nasional sejak tahun 2015, yang akan menjadikan Universitas Lambung Mangkurat a leading and competitive university. Nah, Marketeers masih bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Goes to Campus. Marketeers, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Dalam segmen ini kita akan berbincang bersama Bapak Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi MSI MSc, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang akan dipandu langsung oleh the one and only founder and chairman Marples Inc. Pak Hermawan Kartajaya. Nah, Marketeers bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, Pak Hermawan, Prof. Sutarto silakan, the time is yours. Oke, terima kasih Mbak Ayu Ambalika. Pak Hermawan. Monggo. Luar biasa Pak Hermawan. Jadi saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan di awal oleh Bapak, kolaborasi itu penting Pak. Ya, tahun 2014 saya diangkat jadi rektor ULM, situasi di kampus luar biasa kurang kondusif Pak Hermawan. Jadi atmosfer akademik tidak berkembang dengan baik, kualitas sumber daya manusia, jumlah profesor, prodi, institusi masih terakreditasi C. Kemudian prodi yang terakreditasi A itu hanya 2 prodi dari 106 prodi. Kemudian jumlah profesor hanya 24 ya. Kemudian saya coba membangun atmosfer akademik yang bagus di kampus. Kemudian jumlah profesor meningkat 200%, Pak Hermawan. Kemudian jumlah prodi yang mendapatkan akreditasi A dari 2 sekarang berkembang menjadi 30 program studi. Dan hampir 96% prodi yang ada di ULM sudah terakreditasi A dan B. Hanya tinggal 3 yang masih terakreditasi C. Kemudian juga kita coba untuk mendorong publikasi dengan program-program yang memberikan kesempatan kepada dosen untuk meneliti. Ada program dosen wajib meneliti, kemudian juga ada beberapa program lain untuk membangun atmosfer yang bagus. Dulu memang banyak dosen, mahasiswa tidak bangga sebagai dosen atau sebagai mahasiswa ULM, tapi sekarang mereka semua bangga menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat. Begitu Pak Hermawan. Jadi ada satu persoalan yang kami hadapi, walaupun ULM sudah masuk klaster 2, perguruan tinggi terbaik di Indonesia, jadi perguruan tinggi yang masuk klaster 1 dan klaster 2 itu dari lebih dari 2.000 perguruan tinggi itu hanya ada sekitar 47, dan kami masuk di kelompok itu. Tetapi persoalan yang mendasar yang kita hadapi adalah kita masih menerima mahasiswa second layer, Pak. Jadi bukan pilihan utama. Karena saya maklum kalau sebagian besar putra-putri terbaik tentu pilihannya adalah kalau di Indonesia tentu pengen masuk UI, pengen masuk ITB, pengen masuk Unair ya dan sebagainya, Gajah Mada, begitu itu pilihan mereka. Jadi memang untuk merekrut orang-orang terbaik bagi kami itu memang masih merupakan sebuah impian ya. Nah, ini persoalan yang saya kira mendasar walaupun kami tidak kekurangan mahasiswa sebenarnya,
karena jumlah peminat setiap tahun ada 40.000, kami hanya terima kurang lebih sekitar 6.000 mahasiswa. Jadi memang masih banyak yang kita tolak sebenarnya. Tapi untuk mencari yang terbaik tentu akan sangat penting untuk kemajuan university. Jadi visi kami, Pak Hermawan, adalah ingin menjadikan ULM ini sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Nah, begitu Pak Hermawan. Jadi ketika kami mengadakan konferensi internasional tentang topik ini, dengan mengundang Profesor Emil Salim sebagai keynote speaker, saya agak kaget ketika Prof. Emil Salim mengatakan masa depan dunia itu ada di ULM, kata beliau. Kenapa? Karena bumi semakin panas, Pak, ya, dan dunia ini semakin basah karena global warming, es di kutub mencair, air laut meningkat. Itu tantangan bagi umat manusia. Dan visi kami adalah menjadi yang terkemuka di bidang lingkungan, kajian lingkungan lahan basah. Dan ini saya kira menjadi masa depan juga buat ULM. Jadi kita buat kajian-kajian tentang hal tersebut. Jadi program dosen wajib meneliti, kami syaratkan semua dosen, siapapun itu, asal mengajukan proposal, tidak ada yang kami tolak. Kalau ada proposal yang kurang bagus, kami minta untuk direvisi, diperbaiki, kami danai. Asal topiknya mengenai kajian lingkungan lahan basah. Dan alhamdulillah tahun ini sudah ada 51 paten granted, ya Pak Hermawan. Ke depan betapapun kecil inovasi, saya bilang kita harus hargai. Setiap paten yang didapatkan oleh dosen itu kami selalu kasih insentif, Pak. Insentif bisa berupa dana, bisa kegiatan-kegiatan lain, ikut konferensi, seminar di luar negeri dan sebagainya. Nah, itulah beberapa lompatan-lompatan yang kami capai dalam 8 tahun terakhir. Ini adalah tahun terakhir saya memimpin kampus ini, ya. Tahun depan sudah selesai. Tapi satu lagi yang ingin kami capai adalah ingin mengubah dari perguruan tinggi Satker menjadi perguruan tinggi BLU dan akan segera untuk bisa menjadi PTNBH. Karena flexibility itu penting dalam pengelolaan perguruan tinggi. Kalau kita masih Satker itu agak repot karena banyak regulasi-regulasi yang harus diikuti dan sebagainya. Kemudian juga kita menyadari bahwa kalau kita ingin membuat lompatan-lompatan yang lebih besar, tentu penting untuk membuat terobosan-terobosan seperti yang disampaikan Pak Hermawan di awal tadi. Jadi begitu Pak Hermawan, ya sebagai penghantar, mungkin nanti ada masukan-masukan yang disampaikan untuk kemajuan kampus kami sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi saya lihat problem di PTN sama PTS itu beda memang. PTS sebetulnya lebih fleksibel, ya toh, tergantung yayasannya. Nah, saya mengira Undi itu sudah jadi PTN, Pak. Karena Pak Puspa Yoga menganggapnya itu sudah PTN kok katanya. Nah, ternyata PTS ketika saya ketemu. Jadi sebetulnya fokusnya sudah benar. Ya seperti Undi itu. Berbasis agama, tapi bukan agamanya yang diutamakan, tapi mengikuti dinamika. Nah, kalau ULM, jangan takut, Pak. Status itu bukan apa-apa. Makpres ini apa, Pak? Status apa, Pak? Saya sekarang mewakili di dalam pendidikan tinggi, mewakili Makpres Institute yang tidak punya izin perguruan tinggi, tetapi kolaborasi sama ITB, Pak. Kalau Bapak mampir sini, ini Kokas Mall, Kota Kasablanca Mall, mampirlah kalau ke Jakarta, itu satu lantai ini punya kita memang beli, Pak. Jadi 31 tahun ya bisa lah beli ya. Nah, di sebelah sana ada Philip Kotter Theater Class. Saya pakai nama Philip Kotter resmi, Pak. Dan itu ITB, Pak. Jadi sekolahnya di sini Sabtu Minggu memang ijazahnya ITB, Pak. Bahasa Inggris, strategic marketing. Kita punya marketingnya, Pak. ITB dipercaya, kita kolaborasikan. Sukses, Pak, sekarang, Pak. Angkatan ke-6 nanti mulai Januari. Waduh, bingung milihnya yang mana. Padahal paling mahal, Pak. 160 juta rupiah lebih mahal dari yang lain loh, Pak. Swasta lain yang MBA lokal itu paling mahal di Indonesia 159, Pak. Kita bikin 1 juta di atasnya mereka. Karena kita jamin sekolahnya di Makpres, ijazahnya ITB, Pak. Kita ikut ngajar. Itulah prodi khusus. Jadi memang kreativitas gitu perlu. Nah, kedua, Pak Emil Salim itu guru saya, Pak, untuk sustainability. Jadi saya terpilih dulu untuk Rockefeller Foundation
inisiatif yang tiap 6 bulan pergi sama beliau kemana-mana, termasuk ke Zimbabwe, ke Thailand, kemana-mana. Memang sementara orang nggak ngomong lingkungan, kita ngomong lingkungan. Jadi saya punya basic yang kuat. Makanya tadi kalau Bapak lihat SWOT, SDG, Pak. Nah, Bapak kalau memang fokus ke situ, itu sudah benar, Pak. Harus konsentrasi di situ. Jadi jangan terlalu banyak konsentrasinya. Jadi marketing itu is about positioning, Pak. PDB, positioning, branding. Kalau kita ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini, nggak jadi-jadi, Pak, brand kita, Pak. Nah, orang berpikir brand itu logo. Salah itu. Brand itu segalanya, Pak. Nah, ini marketing 5.0 business book. Kenapa? Karena saya nggak bikin textbook, Pak. Tapi Scopus saya 5 loh, Pak. Quantity 5, ratingnya saya 3. Saya nggak pernah nulis jurnal, Pak. Nggak tahu, mungkin di citation sama profesor-profesor karena ada Kotlernya, Pak. Ini buku dibikin sama Philip Kotler tentang marketplace, Pak. Winning the Future ini. Nah, ini cerita tentang saya. Loh, gimana ini bisa bikin orang seperti Philip Kotler umur 90, dewanya marketing, mau sama orang yang nggak lulus seperti aku. Kita harus unik, Pak. Betul. Diferensiasi. Jangan takut sama status. Bapak setia saja pada lingkungan itu. Saya punya basic. Saya ini orang 20 tahun guru, Pak. Guru di SMA Katolik Saint Louis. Jiwanya guru. Jadi saya bilang sama Pak Rektor Undi, ayo kalau mau bikin sesuatu, saya siap untuk membantu sebisa-bisanya. Mumpung aku di Dewan Pendidikan Tinggi. Ya toh? Jadi ayo, marketplace-nya sendiri 31 tahun, Pak. Sekarang marketing sama entrepreneurship kita campur. Ayo, tahun terakhirnya Bapak mesti ada sesuatu, Pak. Ninggalin legacy gitu, Pak. Bapak yang lakukan ini sudah bagus sekali. Bapak ini secara tidak langsung udah marketing, Pak. Cuman nggak tahu istilahnya. Kita nanti ngelihat tek bungkus, Pak. Tapi bungkusnya kudu strategik. Kalau bungkusnya ngawur, nggak karu-karuan. Dia main TikTok, main apa. Digital ini nggak makin gampang, Pak. Orang pikir marketing digital makin gampang. Enggak. Omni, Pak. Offline-nya nggak hilang, online-nya tetap. Saya di Amerika sebulan, Pak. Amazon yang juara online itu bikin offline banyak di mana-mana. Nah ini loh anak-anak startup ini ngawur, Pak. Dikira digital marketing itu beda dengan marketing konvensional. Salah itu. Jadi prinsipnya tetap produk, customer, brand. Nah, brandingnya ini yang susah, semakin susah. Karena butuh online, offline sekarang. Kalau dulu offline apa bisa ditinggal? Nggak bisa, Pak. Nah, itu Pak. Mungkin dari Bapak tanggapan ada? Ya, jadi gini Pak. Kita ini kan pandemi ini ya. Pandemi sementara ini kan kuliah sebagian daring. Ini sudah mulai masuk sebagian. Jadi pertemuan perkuliahan tatap muka terbatas itu namanya Pak, PTM terbatas. Karena harus memenuhi prokes. Tapi saya melihat ke depannya sebenarnya pembelajaran daring ini memberikan keleluasan yang lebih besar bagi perguruan tinggi untuk bisa merekrut mahasiswa lebih banyak, Pak. Karena kan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat ini, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau selama ini kita terima misalnya 6.000, kalau saya terima 12.000 itu ada risiko nggak kira-kira Pak? Ya, itu yang paling penting sebenarnya bagi kami. Pertama untuk membantu juga meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia yang sekarang ini kan masih 30%. Ya. Aturan Didikti memang mensyaratkan rasio dosen dan mahasiswa itu kan ada ketentuannya. Untuk bidang eksakta 1:25. Kalau bidang sosial bisa 1:40 begitu Pak. Tapi kalau belajar online, kan satu dosen tuh bisa ngajar 40, bisa ngajar 80, nggak ada bedanya Pak ya. Jadi online itu ada keunggulannya Pak. Online ada keunggulannya, tapi offline tidak bisa hilang. Karena makanya dicampur online offline. Jadi buat saya definisi Omni itu bukan cuma online offline, tapi memadukan dua hal yang bertentangan seperti marketing finance tadi. Teknologi humanity, biasanya teknologi tidak pakai humanity. Nah itu kalau orang Bali ya hitam putih,
If you don't know about bad spirit, you will not understand good spirit gitu. Semacam gitu. Nah, kita ini mesti mengajarkan dosen-dosen bahwa sebetulnya ada dosen lain yang mungkin lebih bagus dipraktekkan, yaitu para praktisi yang sudah sukses. Itu sekarang lagi dipermudah, Pak. Tapi aturannya masih digodok lagi di Pan RB. Kan ini silo-silo, Pak. Nggak gampang. Jangan nunggu aturan, Pak. Bikin yang lokal aja. Loh, dirjen-dirjen kita seneng kok, Pak. Kalau rektor-rektor ini berani ambil inisiatif. Dirjen kita ini luar biasa, Pak. Menterinya juga luar biasa. Mumpung menterinya ini, dirjennya ini. Nanti 2-3 nggak tahu loh, Pak. Ini berat atau enggak. Loh, enggak, aku ngomong terus terang. Dan ini politik ini, Pak. Iya toh. Nah, mumpung Jokowi ini memang entrepreneur, Pak. Memang entrepreneur. Jadi ya memang seneng aja kalau ada kayak Pak Wikan itu seneng. Direktur Politeknik Bali itu dipuji-puji karena berani melanggar, Pak. Ya apa itu? Berani melanggar. Jalan dulu. Nanti saya pura-pura enggak tahu. Nanti aturannya dibikin. Kan gitu, Pak. Ya. Jadi coba rektor ini meyakinkan dosen-dosen. Hargailah. Sial itu, Pak. Kreativitas, innovation, entrepreneur. Jangan dihargai PIPM-nya terus. Ini excellent, Pak, PIPM ini, Pak. Nah, kalau guyonnya di DPT itu Dewan Pendidikan Tinggi, kalau enggak relevan ya enggak excellent. Gitu aja. Ya. Itu dulu, Amba. Mungkin ada pertanyaan dari audiens. Makasih. Ya. Baik, siap. Terima kasih Prof. Sutarto dan juga Pak Hermawan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita ya dari YouTube. Yang pertama ini ada dari Mas Rizky Azni, Universitas Semara. Pertanyaannya untuk Prof. Sutarto dan juga untuk Pak Hermawan. Ya. Melihat kebutuhan pembelajaran mengenai update dari marketing dan pembelajaran tentang entrepreneurship di dunia di lingkup universitas, bagaimana pentingnya untuk memberikan pendidikan entrepreneurship kepada mahasiswa dan bagaimana efeknya untuk outcome mahasiswa di kemudian hari? Silakan mungkin Prof. Sutarto dulu, baru nanti terakhir Pak Hermawan ya Pak. Silakan. Oke, jadi begini ya, kita kan mencoba untuk menyambung broken link ya. Sementara ini kan pendidikan tinggi itu arahnya kemana, kemudian dunia kerja kemana, itu kan tidak nyambung ini, ya kan? Jadi kadang-kadang kita ini mendidik orang, menyiapkan orang yang ketika dia lulus, dia terjun ke dunia lain yang berbeda dengan apa yang dia pelajari di kampus. Nah, itu yang sekarang kita coba sambung. Makanya kita punya inkubator bisnis, ya. Kemudian ada inkubator bisnis teknologi. Kami selalu mendorong mahasiswa-mahasiswa itu terutama yang inovatif, ya. Kalau mereka bikin produk, kita bantu bagaimana mengembangkan produk itu. Kalau produk pangan, bagaimana dia bikin kemasannya, packagingnya, kemudian bagaimana juga marketingnya dan sebagainya gitu. Atau kalau mereka mau bikin startup, ya kita coba untuk bantu bikin startup. Dan lumayan berhasil ini ya. Kemudian juga kami menyediakan pendanaan untuk program kreativitas mahasiswa. Nah, itulah upaya kami untuk menciptakan entrepreneur baru di kampus. Begitu, Mbak Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sutarto. Pak Hermawan, mungkin ada tanggapan atas pertanyaan ini, Pak? Ada 2 tantangan kita. Yang pertama, apakah yang diajarkan oleh dosen-dosen kita itu masih relevan enggak ilmunya? Karena ilmu ini berkembang terus. Dan bisnis itu berkembang terus. Apa gunanya kita bilang bahwa saya dosen terbaik? Dosen itu kan raja kalau di kampus, Pak. Ya, atau bisa tentukan ABC. Itu loh yang menyebabkan susah. Ketika saya menghadiri wisuda anakku di Kellogg School of Management S2, yang pidato Oprah Winfrey, Pak. Disebut profesor. Gimana itu? Sekolah aja doktor ya enggak, Pak. Tapi karena dia sukses disebut profesor. Itu orasi ilmiahnya. Ya kayak barusan aku orasi ilmiah di Universitas Airlangga loh, Pak. Rektornya bilang ini katanya. Sudah enggak usah macam-macam, ini kata. Nah, jadi ya memang apa ya? Keberanian, keterbukaan kita mengundang praktisi untuk membagi itu juga, tapi praktisinya enggak boleh ngawur, Pak. Praktisi yang terbukti karena kesalahan kedua adalah tidak ada pendidikan sial. Yang pertama,
Untuk kerja saja nggak bisa, karena ilmunya nggak cocok sama industri. Kedua, boro-boro mau buka usaha, Pak. Tidak dilatih kreativitasnya, tidak dilatih inovatifnya. Kreatif beda dengan inovatif. Kreatif yang bagus itu kreatif yang diterima oleh customer, yang bisa jadi duit. Nah, tapi tidak dilatih entrepreneur, ngambil risiko untuk leader itu yang sehari-hari. Jadi sial itu apa ya? Itu jadi buku saya tahun depan, Pak, buku ke-10 yang mudah-mudahan nanti dibagi di G20 Summit di Bali, ya. Nah, jadi saya itu mikir terus itu yang berasal dari Indonesia sampai ke luar negeri ini apa? Saya yang berjuang keluar, meyakinkan Kotler, meyakinkan Wiley gitu, Pak. Kalau pakai brand name kita sendiri kan susah, nanti di sini aja. Sudah di sini tidak diakui, di luar nggak diakui, Pak. Kalau di sini kan lumayan. Saya tidak dianggap di perguruan tinggi ya tidak apa-apa di sini ya kan. Tapi dianggap di luar kan gitu, Pak. Nah, orang itu jangan sampai di negerinya sendiri tidak dianggap, di luar juga tidak dianggap. Terus jadi apa kita? Terus jadi apa? Me too namanya kalau di marketing itu, me too. Saya juga gitu. Cuma jadi komoditi, Pak. Harganya tidak ada value-nya. Jadi dua, satu silabusnya memang sudah tidak cocok lagi. Kedua, silabusnya mesti dimasukin CL, creativity, innovation, entrepreneurship, leadership. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Billy Latif dari LSPR. Ini untuk Prof. Sutarto dan juga Pak Hermawan juga. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada perubahan behavior bukan cuma dari mahasiswa dan juga dosen selama masa pembelajaran online ini, dan bagaimana transisinya dosen dan juga dari mahasiswa ini untuk pembelajaran tatap muka. Mungkin kalau dari Pak Hermawan bisa dilihat dari sisi pertanyaannya juga di sini ditanyanya bagaimana value proposition-nya dari kampus ini, Pak. Apakah akan ada perubahan? Apakah customer-nya mereka harus shifting kampus-kampus itu? Apakah mesti menambahkan dari yang perguruan tinggi saja? Apa mesti harus menambahkan jurusan vokasi atau bagaimana nih, Pak, kira-kira? Mungkin dari Prof. Sutarto, habis itu Pak Ini soal behavior kan pertanyaannya ya. Jadi 1,5 tahun kita full online pembelajaran ini, perkuliahan ini. Kemudian minggu kedua Oktober saya buat edaran bahwa kita sudah mulai membuka kampus karena memang penyebaran COVID itu sudah mulai melandai di wilayah kami ya. Itu juga penting saya kira untuk mengundang kembali mahasiswa ke kampus karena itu berdampak terhadap ekonomi masyarakat di sekitar kampus. Warung-warung mulai buka lagi gitu kan, kos-kosan mulai terisi lagi, jadi itu cukup membantu lah untuk masyarakat recovery ya dari segala macam kesulitan yang dihadapi selama pandemi itu. Tetapi memang saya melihat ada juga orang yang sudah merasa nyaman dengan pembelajaran secara online itu, sehingga ketika kita buat edaran itu masih ada yang enggan ya, masih ada yang agak ogah-ogahan untuk kembali mengajar ke kampus. Apalagi kalau misalnya rumahnya jauh 30 kilo, 40 kilo dari kampus misalnya kan memakan waktu juga kalau dia harus pergi bolak-balik begitu ya. Kurang lebih 2 jam lah untuk bolak-balik dari rumahnya ke kampus. Jadi dia sudah settle dengan pembelajaran online itu. Tapi saya juga harus mengakui bahwa kita tidak bisa mengelakkan juga pembelajaran secara langsung itu lebih efektif. Jadi kombinasinya memang harus hybrid ya. Jadi kombinasi antara online dan offline itu. Nah inilah, karena ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya di laboratorium, atau dia harus pergi ke lapangan untuk meneliti, dan sebagainya, itu kan harus terjun langsung di kampus, di laboratorium, terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Tapi memang ada juga beberapa hal yang bisa tetap dilaksanakan secara online, ya, misalnya untuk pengantar, konsep, dan sebagainya. Memang ke depan kelihatannya kampus itu akan semakin sepi, ya, semakin sepi. Ya ini menjadi dilematis juga buat kami karena kami kan baru membangun sekitar 12 gedung baru ini dari Islamic Development Bank ya, dengan jumlah luas area gedung itu 29.000 meter persegi. Bayangkan setelah diresmikan kampus kami kosong itu.
Jadi kita perlu mencari cara-cara, terobosan-terobosan bagaimana ahli fungsi ruang-ruang kuliah ini nanti ke depannya supaya lebih bisa memberikan pemasukan buat universitas. Karena itu kan menjadi aset. Aset itu kalau idle, kalau tidak dimanfaatkan, kita sebenarnya rugi untuk pemeliharaan dan sebagainya. Nah, itulah tantangannya juga Pak Hermawan untuk kami saat ini. Terima kasih. Nah, jadi saya punya satu floor di sini, Pak, sebelum pandemi. Ya. Kota Kasablanka Mall ini termasuk mall yang sukses. Ya. Jadi rame, Pak. Pas, dikira dulu pas sudah beli di sini. Beli, Pak, enggak nyewa. Saya tinggal di sini juga, di apartemen. Jadi tinggal, ini this is my blood, 200 orang, Pak. Kita ini 200 sekarang. Kita dirikan 31 tahun lalu, sekarang masih nomor 1 lah. Ini majalahnya, ada marketing dan sebagainya. Tapi sekarang kita bikin studio seperti ini. Jadi tidak perlu orang terlalu banyak. Jadi tempatnya sekarang untuk kerja lebih sedikit daripada orangnya, Pak. Saya lihat di Amerika, sekarang seperti Nike. Nike itu 7 tingkat, Pak, di Fifth Avenue. Itu semua dulu nilainya bagaimana tiap meter persegi menghasilkan penjualan berapa. Sekarang lebih banyak dipakai untuk action. Kasih customer untuk action. Ya, main sepak, main basket, main apa. Jualannya 90% online, Pak. Jadi orang mau beli di situ nilainya online. Nggak usah repot-repot. Nanti dikirim. Tapi ya tetap aja yang mau beli situ nungguin silakan. Jadi memang saya lihat retail itu cerminan, Pak. Bagaimana offline itu harus berubah kalau kadang punya aset. Jadi saya bikin sebelum pandemi satu yang namanya Hermawan Kartajaya Town Hall. Itu tempat orang berdiskusi. Karena gini, Pak, CKI itu kalau enggak kumpul offline berat, Pak. Kalau kumpulnya online. Kreativitas menuju ke inovasi. Itu kan mesti diskusi, Pak. Iya toh? Apakah kompetitor kita siapa? Kalau diskusi online begini, bagus, Pak. Daripada enggak. Tapi enggak bisa, Pak. Kalau offline itu bisa keluar macam-macam. Bisa keluar macam-macam sambil ngopi. Ya, Pak. Bisa keluar macam-macam dan tidak terbatas. Kita online ini capek, Pak. Capek dan fokus. Jadi kalau PIPM itu harus offline. CL itu kebanyakan online, Pak. Entrepreneur ke leader juga begitu, Pak. E ke L itu juga begitu. Karena leadership buat saya beda sama entrepreneurship. Leadership itu sehari-harinya bagaimana menjalankan keputusan bisnis itu. Kalau ada ide CI, entrepreneur bilang, go, ini bagus. Siapa yang memimpin sehari-hari? Leader, Pak. Nah, leader E ke L ini keputusan der. Nah, leader ini harus diskusi banyak dengan entrepreneurnya. Gimana ini? Ya kalau di company kan kebanyakan entrepreneur itu yang punya gitu, Pak. Leader itu orang yang profesional, tapi seringkali kita juga entrepreneur juga leader, Pak. Nah, dari pengalaman saya makanya seneng jalan itu, Pak. 1 bulan di Amerika nonton Rolling Stone. Ya, saya mengunjungi Babson, mengunjungi Kellogg, mengunjungi George Washington University, Georgetown. Aku merasakan apa saja. Baru pulang 2 hari di rumah sudah tidak tahan, diundang Pak Wikan, langsung ke Jogja aku, Pak, ngomong di situ. Ke Surabaya 4 malam diundang Dubes Ceko. Saya ini konsul kehormatan Dubes Ceko, ketemu gubernur, ketemu apa. Balik lagi Jakarta, ulang tahun ke-74. Saya itu ulang tahun pindah-pindah, Pak. Ulang tahun 70 di Bali, melukat, Pak, sama orang Bali. Membersihkan jiwa sama peranda Bali. 71 jadi Asep, Pak, di Jawa Barat. Aku tuh seneng gitu, Pak. Jadi Asep diterima jadi first non muslim Asep pertama 400 orang. Terus 72 di Jogja, Pak, Kang Mas sama Pak Sultan. 73 tahun lalu Ki Dwijo Waskito, Pak. Candi Cetro sama Pak Ganjar sama Pak Bupatinya. Nah, barusan ini Baduy, Pak. Nah, dengan offline itu saya dengar cerita Baduy itu sudah banyak.
Tapi beda, Pak. Begitu sampai sana, idenya muncul nggak karu-karuan ini. Baduy luar kenapa kok nggak digarap untuk yang inspired? Saya bedakan dua segmen. Serious adventurer masuk Baduy dalam. Wah, saya sendiri takut itu, Pak. Hujan harus keluar jalan. Itu harus serious adventurer. Orang umur 74 masih jatuh-jatuh, Pak, 2 kali. Saya nggak tahu ini badan saya gimana ini sekarang. Tapi tak belain. Tapi Baduy luar itu kenapa nggak dijawab untuk inspired adventurer? Sebetulnya orang kayak saya nggak perlu masuk Baduy dalam, Pak. Kalau di Baduy luar itu dibangun rumah-rumah kayak Baduy dalam, ditiru tapi ada air panasnya, ada apa. Di Baduy dalam kan nggak ada, Pak. Mandinya di kali. Mau ke kali aja sudah kepleset-kepleset, Pak. Nah, jadi beda sekali pembelajaran dari alam, pembelajaran lewat diskusi. MBKM itu tidak bisa online. Online itu menolong, Pak. Menolong. Tapi jangan lupa, omninya ini online dan offline. Ini maaf loh, pendapat saya ini. Mbak? Siap, Pak Hermawan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan nih, Pak, masuk dari Zoom. Dari Ibu Tinik Sugiyati, organisasinya dari FEB ULM. Pertanyaan Pak Hermawan nih, Pak. Terkait ULM yang menuju BLU dirasa penting untuk memiliki mahasiswa yang cukup banyak secara kuantitas. Mengingat keunikan ULM ada di lahan basahnya yang potensial mendapatkan mahasiswa dari nasional maupun internasional. Mohon arahan Bapak terkait sumber daya yang perlu disiapkan oleh ULM agar keunikan ULM pada lahan basah ini semakin bersinar dengan banyaknya mahasiswa yang akan diterima dalam jumlah banyak tersebut. Kira-kira resiko yang akan ditanggung oleh ULM apa sih, Pak, terkait banyaknya mahasiswa yang akan diterima dalam jumlahnya itu, kuantitas yang banyak? Silakan Pak Hermawan. Pak Rektor ini, Pak Rektor dulu, nanti saya nambahin. Iya Pak Hermawan. Memang ini ya tapi ini saya tinggal setahun Pak Hermawan ya sebagai rektor ya. Ini sudah tahun ke-8 saya di sini. Tapi memang saya kira ada upaya-upaya yang serius ya, harus upaya yang serius untuk bisa menambah income, Pak. Jadi saat ini kan kita PNBP kita, penerimaan negara bukan pajak, itu ada sekitar 270 miliar per tahun ya. Tapi juga pembiayaan cukup besar. Kalau kita menjadi BLU itu kan berarti kita harus membayar semua tunjangan kinerja, baik untuk dosen maupun untuk pegawai. Dosen itu jumlahnya 1.224. Kemudian pegawai itu administrasi ada 1.037 orang ya. Jadi kita harus memikirkan itu. Ya, begitu berubah status menjadi BLU ya. Berarti kita harus mengoptimalkan penerimaan. Ya, memang saya sudah hitung dengan saving yang kita miliki sekitar 500 miliar dari penerimaan-penerimaan sebelumnya tidak terpakai itu kita masih bisa bertahan untuk beberapa tahun ke depan. Tapi tidak bisa hanya bergantung dari saving saja kan. Kita harus mencoba untuk mencari income generating yang lain. Ya, salah satunya tentu dengan menambah jumlah mahasiswa, membuka program-program pendidikan profesional, kemudian juga tidak kalah penting, misalnya kolaborasi riset dengan berbagai lembaga dan sebagainya itu. Nah, peluang yang saya lihat, karena pengalaman selama hampir 2 tahun ini menggunakan mode daring dalam perkuliahan, kita bisa menambah jumlah mahasiswa. Karena perhitungan saya, kalau kita bisa menambah 1.000 saja, misalnya, itu kan sudah ada berapa puluh miliar tambahan penghasilan dari sana begitu ya, penerimaan itu. Dan lagi sebenarnya kita ini kan selama ini menolak terus ini dari jumlah 40.000 peminat yang diterima cuma 6.000 misalnya. Nah, kalau kita bisa nambah 1.000, 2.000 setiap tahun dengan memperbaiki menambah juga secara reguler jumlah dosennya dengan mengangkat dosen-dosen kontrak dan sebagainya, dan juga peluang untuk membuka program-program yang lebih menjual, saya kira itu akan menjadi potensi yang besar untuk penerimaan, dan itu untuk bisa membawa ULM menjadi perguruan tinggi yang semakin kuat dan unggul di masa depan. Begitu Pak Hermawan. Kalau saya gini Pak, ya. Memang Prof. Emil Salim itu benar.
satu-satunya lahan basah ya cuma di Kalimantan Selatan. Iya. Jadi fokus di situ itu benar. Cuma gini, bagaimanapun juga untuk membuat brand ULM itu kuat di bidang itu, mesti kolaborasi dengan internasional, Pak, menuju SDG. Nah, Pak Emil Salim itu bisa cari networking-nya. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa menjalin. Jadi jangan diatasi sendiri, tetapi kalau culture lokalnya kan tetap diperlukan. Itu orang-orang ULM sendiri dan orang-orang Kalimantan Selatan. Nah, tetapi saya nggak tahu apakah Rockefeller Foundation itu masih mau diajak kerjasama, karena dulu aku alumninya, Pak, pertama kali itu Rockefeller Foundation for Sustainable Development. Jadi aku nggak ngerti apa Sustainable Development itu. Jadi zaman dulu ketika saya mengembangkan MAKPLUS nganggur, Pak, nggak laris kayak sekarang. Siapa mau bayar saya? Ada ajaan Pak Emil Salim, saya daftar, Pak. Dan saya orang tertua yang sudah lewat sebetulnya 40 waktu itu. Sudah lewat 40 masih diterima karena keunikan marketing. Nah, saya maaf loh, satu-satunya keturunan yang diambil waktu itu Pak Emil. Tapi Pak Emil kan tidak ada urusan kayak begitu, Pak. Beliau kan orang sains, orang nggak peduli dia. Orangnya macam-macam, 12 orang yang dipilih, Pak. Ada orang Papuanya, ada orang Jogjanya, ada kayak saya. Yang saya dianggap mewakili pengusaha, Pak. Padahal ya bukan pengusaha. Wong baru bikin MAKPLUS belum kelihatan berhasil. Nah, kalau sekarang dianggap pengusaha, bolehlah. Kita itu sudah mengalami krisis 90 dan sekarang krisis lagi. Ya 2 kali. Dan setiap krisis semakin naik gitu. Kan pengusaha itu harus membuktikan, Pak. Nggak boleh krisis semakin jatuh. Nah, jadi makanya saya pikir lahan sudah punya. Satu-satunya di Indonesia. Saya nggak tahu di dunia mungkin ada lagi. Tapi lahan basah. Saya tahu rumah-rumah panggung di Kalimantan Selatan itu nggak gampang bikinnya itu. Karena lahannya selalu basah. Unik ini, Pak. Tapi keunikan itu harus dijadikan ULM. Itu benar sekali strateginya. Saya bantu. Bapak kalau tidak jadi rektor, Bapak mesti rugi kalau rektor baru tidak menggunakan Bapak. Bikin satu semacam otonomi. Jadi semacam badan pengembangan lahan basah itu, Pak. Bapak kan yang mengalami. Mulai sekarang digarap, sehingga Bapak nanti ada tempatnya. Biasanya saya lihat perguruan tinggi itu kan, kalau sudah tidak jadi rektor, jadi dosen lagi, riset. Jangan, Pak. Bapak sudah bikin, ayo. Nanti saya punya feeling ke situ. Saya bukan bidangnya di situ, Pak. Saya nggak mau kemana-mana. Tapi saya marketingnya, Pak. Nah, itu bikin mulai sekarang badannya itu, Pak. Kita rintis. Kerjasama sama siapa. Brandnya kuat. Kalau brandnya kuat, orang Jakarta ganti ke sana, Pak. Karena kita spesifik. Diferensiasi, toh, Pak. You don't need to be better, you don't need to be the best. You just need to be different. Itu kan marketing itu gitu aja, Pak. Sebetulnya, Pak. Nah, tapi marketing itu kan nggak punya entrepreneurship, nggak berani ngambil risiko, nggak berani kolaborasi, nggak bisa lihat opportunity. Ya marketing jadi dosen, Pak. Maaf loh, jadi dosen. Jadi saya ini nggak bakat sekolah, Pak. Nggak bakat sekolah saya. Kalau sekolah nggak lulus terus ini. Ya, tapi saya karena jadi guru 20 tahun, saya melihat murid saya yang tidak ngejar nilai, Pak. Yang pokoknya naik kelas 6, 5, 7, pokoknya naik kelas. Itu yang 10 tahun lagi kaya, Pak. Yang ngejar nilai 8, 9, dia jadi dosen lagi nanti. Ya, Pak. Anaknya pejabat, Pak. Ini kan baru pertama ini kita punya presiden yang bukan dari kalangan elit gitu ya. Dan ini apa timing, Pak? Ayo, Pak, bikin badannya mulai sekarang. Mumpung Bapak masih rektor. Minta Pak Emil Salim, sebut nama saya boleh. Saya sama Pak Emil Salim tuh pribadi, Pak. Cucunya dulu disuruh pindah dari Astra ke sini loh, Pak. Kerja sama saya 1,5 tahun sebelum ngambil di Inggris S2. Sekarang cucunya dari startup, Pak.
Jadi dia lihat sendiri, waduh, ini cucu saya sebelum kayak gini mesti kerja di sini katanya. Kerja di sini Pak, bukan ini Pak. Saya belum punya ini. Jadi saya punya hubungan khusus sama Pak Emir Salim Pak. Baik, terima kasih Prof. Sutarto dan juga Pak Hermawan. Saya kasih langsung aja. Mau diterima, mau enggak apa-apa, orang Surabaya Pak. Orang Surabaya kan straightforward, Scorpio lagi. Jadi mau diterima enggak, Bapak jangan sakit hati sama saya. Saya ngomongnya hitam putih, wong Surabaya Pak. Ya. Sama dengan saya Pak, saya juga straight to the point Pak. Saya iya Pak, kalau nggak straight to the point nanti pakai gini-gini nggak ngerti Pak. Iya. Ayo Amba. Ya silakan. Last question ya Bapak-Bapak. Pertanyaannya untuk Prof. Sutarto dan juga Pak Hermawan. Dari Ibu Hesti Haryani. Dalam pembelajaran saya senantiasa membuat materi mengacu on demand dan terus mengupayakan membangun sistem agility pada mahasiswa walaupun secara daring. Sehingga tetap terjadi interaksi melalui berbagai aplikasi sederhana. Mohon masukan dari Bapak-Bapak. Silakan mungkin Prof. Sutarto dulu dan juga Pak Hermawan. Silakan Prof. Ya jadi ya bagus kalau saya kira itu suatu upaya yang bagus untuk tetap menjaga interaktivitas antara dosen dan mahasiswa walaupun belajarnya secara online ya. Tapi memang juga perlu suatu sistem kontrol yang bagus untuk mengetahui apakah memang mahasiswa itu selama Prof. Hesti mengajar misalnya memang dia betul-betul hadir Bu. Jangan sampai ghosting ya. Ghosting itu artinya ya dia kelihatan namanya di layar monitor tapi orangnya nggak tahu sedang tidur atau sedang apa gitu ya. Jadi itu. Kemudian juga sistem evaluasi yang bisa mengetahui secara baik pada saat mereka mengerjakan soal-soal ujian dan sebagainya, evaluasi dan sebagainya, apakah mereka betul-betul mengerjakan dengan benar, tidak dibantu orang lain dan sebagainya. Tetapi semakin ke depan banyak inovasi yang dihasilkan. Dan saya juga melihat di beberapa perguruan tinggi sudah dikembangkan riset-riset untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran secara daring. Jadi saya dukung Ibu kalau ingin terus mengembangkan pembelajaran daring ini, apalagi kalau dari pengalaman selama ini kita menemukan suatu metode, suatu cara yang bisa meningkatkan efektivitas, kreativitas, inovasi mahasiswa, saya kira itu akan menjadi masukan yang bagus juga buat dosen-dosen yang lain dan kalau bisa di-sharing juga bisa mendapat masukan dari teman-teman di perguruan tinggi yang lain. Saya kira begitu, Prof. Terima kasih. Kalau di sertifikasi CPM kita, Pak, itu kan bukunya buku saya, tapi saya taruh di Singapura, Pak, headquarter-nya supaya dipercaya orang. Jadi sebetulnya Mark+ itu, Pak. Tetapi saya kan pendiri Asia Marketing Federation 17 negara. Tak pilih Singapura, Pak. Karena dekat dari Indonesia, masih bisa saya kontrol. Dan teman-teman Singapura itu NUS, NTU tak suruh duduk situ supaya credibility. Itu pakai kamera di belakangnya, Pak. Kalau ujian nih, kamera. Cucu saya Darren itu umur 12 sekolah di BINUS. Maaf loh, saya promosi BINUS. BINUS itu luar biasa, Pak. AACSB, MBA itu kedua loh, Pak. UGM pertama, dia kedua. ITB ketiga, Pak. Itu perguruan tinggi swasta yang, waduh, keluarga ya. Jadi bisa lebih gampang, cepat. Tapi memang businessman, Pak. Itu cucu saya nggak bisa lari, Pak. Apakah mau belajar dari Bali, belajar dari apa? Itu ada kamera di belakangnya, Pak. Harus disertai. Ya memang harus modal. Ya memang ghosting itu salah satu. Hadir tapi tidak hadir. Sebetulnya ini balik lagi, Pak, omni, Pak. Jadi online sedapat mungkin mirip offline gitu toh ya. Tapi offline discussion itu tetap penting dari C ke I, E ke L. Nah, ini tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Hermawan juga Prof. Sutarto. Nah,
Marketeers, sesi tadi juga sekaligus nih menutup perjumpaan kita dalam program Marketeers Goes to Campus episode kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sutarto dan juga Prof. Damri yang sudah hadir pada kesempatan kali ini Marketeers Goes to Campus episode ke-34, dan terima kasih Pak Herman Kartajaya yang sudah bisa memoderatori dan juga memberikan insight-insight yang baru bagus ya untuk kita pada hari ini. Ya, ini Pak Sutarto beruntung karena Rektor Undi tidak bisa ikut tanya jawab, sehingga diskusi kita cukup dalam loh Pak. Okay. Dan bagus ya, tidak pakai slide ya. Biasanya kan rektor-rektor kepingin. Jadi sebetulnya maaf loh Pak, kalau di Amerika orang pintar tuh ngomongnya tidak pakai slide Pak. Jadi kurang pintar tadinya pakai slide untuk menunjukkan gambarannya. Kan slide itu membantu visualnya. Tapi orang pintar katanya kayak komedian itu kan tidak pakai slide Pak. Komedian itu bisa membuat orang terpinggal-pinggal karena dia bisa menggambarkan. Nah, saya tidak terlalu pintar Pak, makanya pakai slide tadi. Dan ternyata kalau satu universitas bagus juga. Tapi saya pertahankan 90 menit 2 universitas Pak, supaya ada perbandingannya, supaya ada persaingan Pak. Ya, terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Kalau ke Jakarta mampir, mudah-mudahan kerjasama dengan kita berlanjut terus. Yang penting mahasiswanya Pak sekarang. Mahasiswanya Pak, bukan fakultas ekonomi toh. Sekarang yang pinter-pinter itu justru fakultas teknik yang ambil sertifikasi Pak. E-learning kan, bisa e-learning Pak. E-learning. Itu kedokteran Universitas Unjani Pak, Ahmad Yani itu kedokterannya Pak. Malahan yang sertifikasi marketing. Saya ketemu Kasab segala macam, itu kan Ahmad Yani punyanya Angkatan Darat. Terima kasih. Terima kasih Pak, makasih. Pokoknya nanti saya ke Jakarta, saya kejar Pak Hermawan ini. Minta handphone, kasih handphonenya ya. Kasih handphone. Baik, siap. Terus sekali lagi terima kasih Prof. Sutarto dan juga Pak Hermawan. Bagi Marketeers, jangan lupa saksikan terus Marketeers Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat.